Di pesta pernikahan impian, Citra ditinggalkan mempelai pria di pelaminan. Di tengah kebisuan para tamu, ia harus bangkit, mencari jawaban atas pengkhianatan ini, dan menemukan kembali harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hari ini adalah hari terindah yang pernah kubayangkan. Langit Jakarta cerah, seolah ikut merayakan cintaku dan Rangga. Di balik gaun pengantin berwarna putih gading yang dihiasi payet berkilauan, jantungku berdegup kencang. Hijab satin yang menutupi auratku terasa begitu pas, seolah menyempurnakan penampilanku sebagai seorang calon istri. Dari balik tirai, aku bisa melihat riuhnya para tamu yang sudah memenuhi gedung pernikahan. Senyum-senyum bahagia menghiasi wajah kerabat dan teman-temanku. Mama dan papa, yang duduk di sampingku, sesekali membelai tanganku, menyalurkan kehangatan dan ketenangan. Citra, calon suamimu sudah sampai di depan, bisik papa dengan suara bergetar. Aku melirik arah pintu utama, mencoba melihat siluet Rangga, namun hanya bayangan para pengiringnya yang terlihat. Aku tersenyum dalam hati. Akhirnya, setelah semua persiapan yang melelahkan ini, setelah semua rintangan yang kami lalui, saatnya tiba. Aku akan menjadi istri dari pria yang kucintai selama 5 tahun terakhir. Pria yang selalu memegang janjinya, pria yang selalu hadir untukku. Pria yang, pria itu. Seorang MC di atas panggung menyambut kehadiran rombongan mempelai pria. Musik syahdu yang sedari tadi mengalun berubah menjadi riang. Semua mata tertuju ke arah pintu, menunggu kehadirannya. Aku menyatukan kedua tanganku di depan dada, mencoba mengendalikan debaran yang tak karuan. Ini nyata. Aku akan menikah. Aku akan bersama Rangga selamanya. Namun, beberapa menit berlalu, Rangga tak kunjung muncul. Rombongan pengiringnya sudah sampai di pelaminan. Mereka menunduk, saling berbisik, dengan wajah-wajah yang tampak cemas. Ibunda Rangga, yang sedari tadi tersenyum, kini terlihat pucat. Raut wajahnya dipenuhi kebingungan. Ayah Rangga pun tak kalah cemas. Mereka berdua melirik ke arahku, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun terhalang oleh kata-kata. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Firasat buruk itu muncul seperti awan mendung. Jantungku yang tadinya berdebar bahagia, kini berdebar ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku. Mama menatapku, memberikan isyarat agar aku tetap tenang. Tapi bagaimana bisa? Aku tak melihat Rangga. Pria yang seharusnya bersanding denganku, kini tidak ada di tempat yang seharusnya. Di mana Rangga? Bisik mama kepada calon ibu mertuaku. Ibunda Rangga hanya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Tadi dia bilang akan pergi sebentar, mengambil sesuatu yang ketinggalan. Sebuah alasan yang terdengar begitu klise dan tidak masuk akal. Semua orang tahu, hari pernikahan adalah hari sakral. Tidak ada mempelai pria yang akan meninggalkan pasangannya di hari penting ini, apalagi hanya untuk mengambil barang yang tertinggal. Para tamu mulai berbisik-bisik. Awalnya pelan, kemudian semakin keras. Aku bisa mendengar beberapa di antara mereka bertanya-tanya, mana mempelai prianya? Ada apa ini? Apa dia kabur? Kata-kata itu menusukku seperti ribuan jarum. Mal, sakit, bingung. Perasaan-perasaan itu bercampur aduk, menciptakan badai di dalam dadaku. Air mataku mulai menetes, perlahan membasahi pipiku. Tiba-tiba, sebuah suara lantang dari mikrofon mengagetkan semua orang. Hadirin sekalian, mohon maaf. Ada sedikit kendala teknis. Acara akan dilanjutkan sebentar lagi. Sang MC berusaha mengendalikan situasi, namun usahanya sia-sia. Para tamu sudah terlalu fokus pada kekosongan di sampingku.
Mereka tidak lagi melihat keindahan dekorasi, tidak lagi mendengar musik yang mengalun. Semua mata mereka tertuju padaku, pada mempelai wanita yang berdiri sendirian di pelaminan. Aku merasa seperti sebuah patung pajangan, sebuah pameran kegagalan. Ribuan pasang mata menatapku dengan tatapan kasihan, bertanya-tanya, dan sebagian lagi menghakimi. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi. Namun kakiku terasa lemas, seolah terpaku di tempat. Mama, Papa, dan calon mertuaku mencoba menenangkanku. Namun suaranya hanya terdengar samar-samar di telingaku. Air mataku tumpah tak terbendung. Maskara yang kupakai luntur, membuat mataku terasa perih. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, pria yang berjanji akan menjadikanku istrinya, meninggalkanku. Di hadapan ratusan orang. Di pelaminan kami. Di hari paling bersejarah dalam hidupku. Kenyataan itu menghantamku begitu keras. Membuatku limbung. Seseorang dari tim panitia pernikahan mendekat. Maaf, ini pesan dari Rangga. Ia menyodorkan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Tanganku bergetar saat membukanya. Sebuah pesan singkat, ditulis dengan tulisan tangan Rangga yang familiar. Aku minta maaf. Aku tidak bisa. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan. Hanya 3 kata yang menghancurkan segalanya. Dunia seolah berhenti berputar. Musik berhenti. Bisikan berhenti. Semua tamu terdiam. Mereka melihatku, melihat kertas di tanganku. Mereka melihat air mataku. Mereka melihat pelaminan yang hampa. Mereka melihatku, mempelai wanita yang ditinggalkan. Gaun pengantin yang kupakai terasa seperti beban seberat 1000 kilo. Setiap langkahku menuju mobil terasa begitu berat. Di belakangku, suara-suara bisikan masih terdengar, mengiringi kehancuran hatiku. Aku tidak bisa menoleh. Aku tidak sanggup. Biarlah mereka melihatku sebagai seorang pengecut yang lari. Aku tidak peduli lagi. Yang kurasakan hanyalah sakit, sakit yang begitu dalam, dan malu yang tak terhingga. Sesampainya di rumah, Mama langsung membawaku ke kamar. Dia melepas gaun pengantinku, menggantinya dengan gamis rumahan. Tangannya bergetar, dan aku tahu, dia menahan tangisnya. Dia tidak ingin aku melihatnya lemah. Dia ingin menjadi kuat untukku, putrinya yang hancur. Papa, yang baru masuk kamar, hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia tak mengatakan apa-apa, hanya membelai kepalaku dengan lembut, dan itu lebih dari cukup. Citra, istirahatlah, bisik Papa. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Aku hanya bisa mengangguk. Aku menyingkirkan hijab pengantinku, dan memeluk lututku. Air mata yang sudah mengering di pipiku kembali mengalir. Aku ingin berteriak. Aku ingin marah. Aku ingin tahu apa yang salah denganku. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Mama membukakan pintu, dan aku bisa mendengar suara Ibunda Rangga, menangis histeris. Ia memeluk Mama, meminta maaf berulang kali. Ayah Rangga berdiri di belakangnya, wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Mereka mencoba menjelaskan, namun yang keluar dari mulut mereka hanyalah kata-kata hampa. Rangga, dia kabur. Citra, kata Ibunda Rangga di ambang pintu kamarku. Dia tidak memberikan alasan apapun. Dia hanya mengirimkan pesan singkat, bilang dia tidak bisa menikah. Air matanya mengalir deras. Saya minta maaf. Nak, saya minta maaf. Kata-kata itu membuatku merasa lebih baik. Setidaknya, bukan hanya aku yang tidak tahu. Keluarganya juga tidak tahu. Tapi itu tidak cukup. Itu tidak bisa menyembuhkan luka yang menganga di hatiku. Janji-janji Rangga, kenangan-kenangan manis kami, semua hancur tak bersisa. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku hanya ingin menghilang. Malam itu,
Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat kembali adegan di pelaminan yang hampa. Aku melihat tatapan-tatapan kasihan dan menghakimi dari para tamu. Aku melihat kertas pesan singkat itu. Aku melihat wajah Ibunda Rangga yang pucat. Semua kenangan itu berputar-putar di kepalaku, seperti film horor yang tak ada habisnya. Pagi harinya, aku terbangun dengan mata bengkak. Ponselku bergetar tanpa henti. Notifikasi dari berbagai media sosial membanjiri layarku. Aku melihat namaku dan Rangga menjadi trending topik. Berbagai macam spekulasi bertebaran. Gara-gara orang ketiga. Keluarga tidak setuju. Ada rahasia yang terkuak. Setiap spekulasi itu terasa seperti serangan ke dalam hatiku. Aku mematikan ponselku, meletakkannya di samping bantal. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku tidak ingin mendengar lagi. Aku hanya ingin melupakan. Melupakan semua ini, melupakan Rangga. Namun, hal itu tidak semudah yang kubayangkan. Aku mencoba sibuk dengan berbagai hal. Membantu mama membersihkan rumah, memasak, atau hanya duduk di teras, memandangi tanaman-tanaman yang ditanam papa. Namun, setiap sudut rumah terasa seperti jejak Rangga. Piring yang biasa kami pakai saat makan malam bersama, sofa tempat kami menonton film, atau bahkan kursi di teras tempat ia sering duduk. Semuanya mengingatkanku pada kenangan yang kini terasa begitu menyakitkan. Setiap malam, aku menangis. Aku menanyakan pada diriku sendiri, apa salahku? Apa yang kurang dariku? Aku mencoba mencari-cari kesalahan, mencoba mencari jawaban. Tapi tidak ada. Aku tidak bisa menemukan jawabannya. Aku tidak bisa menemukan alasan mengapa pria yang kucintai meninggalkanku seperti ini. Suatu sore, seorang teman lama, Dinda, datang mengunjungiku. Ia membawakan beberapa makanan kesukaanku. Wajahnya terlihat prihatin, dan ia memelukku erat. Aku turut sedih. Citra. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak tahu. Din, jawabku, suaraku parau. Kami duduk di teras, meminum teh hangat. Dinda tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan ceritaku. Ia tidak menghakimi, tidak menanyakan banyak hal. Ia hanya ada untukku. Dan itu adalah hal yang paling kubutuhkan saat ini. Oh ya, Citra, kata Dinda tiba-tiba. Aku melihat postingan terakhir Rangga di Instagramnya. Dia menghapus semua foto-fotonya denganmu. Aku terkejut. Benarkah? Dinda mengangguk. Ya. Dan dia memfollow akun seseorang. Aku tidak tahu siapa. Sebuah firasat kembali muncul. Kali ini, bukan firasat buruk. Ini adalah firasat yang membuatku penasaran. Ini adalah firasat yang membuatku ingin tahu. Aku tidak akan hanya menangis. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Aku akan mencari tahu mengapa Rangga meninggalkanku. Aku tidak akan membiarkan hatiku hancur tanpa tahu alasannya. Aku mengambil ponselku dan menyalakannya kembali. Ratusan notifikasi langsung membanjiri layarku. Aku mengabaikan semuanya, dan langsung membuka aplikasi Instagram. Jari-jariku gemetar saat mengetikkan nama Rangga. Profilnya masih ada. Namun semua foto kami, semua kenangan yang kami bagikan, telah hilang. Dinda tidak berbohong. Aku men-scroll ke bawah, mencari akun yang baru saja di-follow Rangga. Nama akunnya, Sasha. Profilnya dikunci, namun foto profilnya menunjukkan seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang, tersenyum lebar. Wajahnya tidak asing. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat, namun aku tidak bisa mengingatnya. Siapakah dia? Rasa penasaran mengalahkan rasa sakit. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku mulai mencari akun-akun teman Rangga, berharap bisa menemukan petunjuk. Aku menelusuri setiap foto yang di-tag Rangga, mencoba menemukan foto wanita itu. Akhirnya, aku menemukannya.
Di sebuah foto lama, Rangga berfoto bersama teman-teman kantornya. Di sampingnya, berdiri wanita itu, Sasha, tersenyum ke arah kamera. Di bawah foto itu, sebuah komentar menarik perhatianku. "Semoga langgeng ya, Rangga dan Sasha." Komentar itu dari seorang teman Rangga. Balasan dari Rangga hanya berupa emoji senyum. Komentar itu dibuat beberapa bulan yang lalu, saat aku masih sibuk mempersiapkan pernikahan kami. Dadaku terasa sesak. Jadi, selama ini dia bersamaku, dia juga bersamanya. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada ditinggalkan di pelaminan. Aku merasa seperti orang bodoh. Seseorang yang buta, yang terlalu percaya pada janji-janji manis. Aku kembali mencari. Aku mencari nama Sasha di media sosial lainnya. Aku menemukan akun Twitter dan Facebooknya. Postingan-postingan di akunnya dipenuhi foto-foto liburan. Ada foto dia di Bali, di Lombok, di berbagai tempat yang indah. Di beberapa foto, aku bisa melihat bayangan seorang pria yang memotretnya. Bayangan itu terlihat sangat familiar. Itu bayangan Rangga. Sebuah foto menarik perhatianku. Itu adalah foto sebuah cincin. Cincin yang terlihat persis seperti cincin tunanganku dengan Rangga. Di bawah foto itu, tertulis, "Terima kasih untuk kejutan manisnya, sayang." Foto itu diunggah beberapa hari sebelum pernikahan kami. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa menahan air mataku. Semua bukti ini, semua kenyataan ini, terasa seperti tamparan keras di wajahku. Rangga tidak meninggalkanku karena ada masalah. Dia meninggalkanku karena dia memang tidak pernah mencintaiku. Dia meninggalkanku karena dia sudah memiliki wanita lain. Aku mencoba menghubungi Rangga. Ponselnya tidak aktif. Aku mencoba menghubungi ibunya. Beliau tidak mengangkatnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menelpon Sasha? Haruskah aku mengkonfrontasi mereka? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku tidak bisa diam. Aku mengambil kunci mobilku dan langsung pergi. Aku tidak tahu kemana tujuanku. Aku hanya ingin lari. Lari dari kenyataan, lari dari rasa sakit ini. Aku berkendara tanpa tujuan, membiarkan mobilku membawaku kemanapun ia mau. Aku berakhir di sebuah taman. Taman yang sering kami kunjungi saat kami masih berpacaran. Taman yang menyimpan begitu banyak kenangan manis. Kenangan-kenangan itu kini terasa pahit. Aku duduk di bangku taman, memandangi anak-anak yang bermain. Mereka tertawa, berlarian, tanpa beban. Aku iri pada mereka. Aku rindu masa-masa itu. Masa di mana aku tidak tahu apa-apa. Masa di mana aku masih bisa tertawa tanpa beban. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku tidak bisa lari selamanya. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menghadapi Rangga dan Sasha. Aku harus mendapatkan jawaban. Aku tidak bisa membiarkan diriku hancur tanpa perlawanan. Aku akan mencari tahu semuanya. Aku akan membuat mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menghapus air mataku. Aku menegakkan kepalaku. Citra yang menangis telah mati. Citra yang kuat, yang akan mencari keadilan, telah lahir. Aku akan kembali ke rumah. Dan besok pagi, aku akan mulai mencari. Aku akan menemukan mereka. Dan aku akan mendapatkan semua jawabanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Pagi itu, aku menghubungi Dinda. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. "Din, aku butuh bantuanmu," kataku. Suaraku terdengar tegar, jauh dari Citra yang rapuh semalam. Aku menceritakan semua penemuanku tentang Sasha. Dinda terkejut. Ia tidak menyangka Rangga bisa setega itu. "Apa yang bisa kubantu?" tanyanya. Aku ingin tahu segalanya tentang Sasha. Siapa dia? Di mana dia tinggal? Apa pekerjaannya?
Jawabku. Dinda adalah seorang freelancer IT yang cerdas. Ia pasti bisa membantuku. Dinda memulai pencariannya. Dalam beberapa jam, ia menghubungiku kembali. Aku menemukan sesuatu, Citra. Sasha adalah seorang rekan kerja Rangga. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, namun di divisi yang berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, mereka sudah tinggal satu apartemen sejak 2 bulan lalu. Jantungku terasa seperti dihantam palu. 2 bulan? Itu berarti, selama Rangga sibuk menemui ibuku untuk membahas mahar dan detail pernikahan, dia juga sibuk membangun rumah bersama wanita lain. Rasanya aku ingin muntah. Aku meminta Dinda untuk mengirimkan alamat apartemen Sasha. Aku harus pergi ke sana. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa mempercayai semua ini begitu saja. Aku harus mengkonfrontasi mereka, mendapatkan jawaban langsung dari mulut mereka. Dengan mengenakan gamis hitam dan hijab yang menutupi wajahku, aku mengendarai mobil menuju apartemen yang Dinda berikan. Jalanan terasa begitu panjang. Setiap lampu merah, setiap mobil yang melintas, terasa seperti halangan yang memperlambatku. Aku ingin cepat sampai, namun di sisi lain, aku takut. Takut dengan kenyataan yang akan kuhadapi. Sesampainya di sana, aku memarkir mobilku di tempat yang tersembunyi. Aku menatap gedung apartemen mewah di depanku. Gedung itu terlihat begitu megah, begitu indah. Namun bagiku, itu adalah sarang pengkhianatan. Aku berjalan masuk dengan hati-hati. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diriku. Di depan pintu apartemen nomor 707, aku berhenti. Aku bisa mendengar suara tawa dari dalam. Suara tawa itu bukan hanya satu, melainkan 2. Salah satunya adalah tawa Rangga. Ya, itu adalah tawa Rangga, tawa yang dulu selalu membuatku merasa tenang. Kini, tawa itu terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Aku menekan bel. Seketika, tawa itu berhenti. Suara langkah terdengar mendekat. Pintu terbuka. Di depanku, berdiri Rangga. Rambutnya berantakan, dan ia hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Wajahnya terlihat terkejut, matanya membelalak. Ia tak menyangka akan melihatku di sini. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar. Di belakangnya, muncul sosok seorang wanita. Wanita dengan rambut bergelombang, persis seperti yang kulihat di foto. Sasha. Ia mengenakan gamis yang sangat seksi. Ia menatapku dengan tatapan sinis, seolah ia adalah pemenang dalam permainan ini. Rangga, siapa dia? Tanyanya. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah. Atau mungkin, hanya rasa malu. Aku tidak bisa menahan diriku lagi. Aku ingin tahu. Rangga, kataku, suaraku bergetar. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Rangga menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Aku minta maaf, Citra. Minta maaf? Kamu pikir dengan meminta maaf, semua akan kembali seperti semula? Kamu menghancurkan hidupku, Rangga. Kamu meninggalkanku di pelaminan. Di depan ratusan orang, teriakku. Sasha menatapku dengan tajam. Jangan berteriak di apartemenku. Semua orang bisa dengar. Tentu saja aku akan berteriak. Jawabku. Aku berhak berteriak. Kalian telah merusak hidupku. Rangga mencoba menenangkanku. Citra, kita bisa bicara baik-baik. Masuklah. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Rangga. Aku hanya ingin tahu, apa salahku? Apa yang kurang dariku? Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Rangga menghela napas. Kamu tidak salah, Citra. Kamu sempurna. Tapi, aku tidak bisa hidup tanpanya. Maaf.
Sasha tersenyum sinis. Kamu dengar sendiri kan? Kamu tidak salah. Hanya saja, dia lebih mencintaiku. Jadi, jangan ganggu kami lagi. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Aku menatap Rangga, mencoba mencari kejujuran di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kehampaan. Ia tidak pernah mencintaiku. Ia hanya memanfaatkanku. Aku berbalik, berjalan pergi, dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Aku mengemudikan mobilku pulang, dengan pikiran yang kalut. Air mataku tumpah tak terbendung. Kata-kata Rangga dan Sasha berputar-putar di kepalaku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia lebih mencintaiku. Semuanya terasa begitu sakit. Aku merasa seperti ditampar, ditinju, dan diinjak-injak secara bersamaan. Sesampainya di rumah, Mama dan Papa langsung menungguku di depan pintu. Mereka melihat wajahku yang sembab, dan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Aku menceritakan semuanya. Tentang Sasha, tentang apartemen, tentang pengakuan Rangga. Mama menangis, memelukku erat. Papa hanya bisa menundukkan kepalanya. Tangannya mengepal menahan amarah. Bajingan itu, geram Papa. Akan kutemui dia sekarang juga. Jangan, Papa, cegahku. Tidak ada gunanya. Aku sudah melihatnya sendiri. Dia tidak pantas mendapatkan kemarahanmu. Dia tidak pantas mendapatkan apa-apa. Malam itu, Papa menelepon Ibunda Rangga, menceritakan semua yang terjadi. Aku bisa mendengar suara Papa yang bergetar, mencoba menahan amarahnya. Aku juga bisa mendengar suara Ibunda Rangga, yang terkejut, marah, dan tak percaya. Ia berjanji akan mencari Rangga dan memintanya untuk menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, Ibunda Rangga datang ke rumah. Ia membawa beberapa kotak kue dan bunga. Wajahnya terlihat lelah dan dipenuhi rasa bersalah. Citra, saya minta maaf, katanya. Saya sudah mencoba menghubungi Rangga, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Saya sudah pergi ke apartemennya, tapi dia tidak ada di sana. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Aku hanya bisa menghela napas. Tidak apa-apa, Tante. Mungkin memang bukan jodoh kami. Tapi kenapa, Citra? Mengapa dia melakukan ini? Tante tidak mengerti. Tanyanya, suaranya parau. Tante, saya sudah melihatnya sendiri. Dia dan Sasha sudah tinggal satu apartemen selama 2 bulan terakhir, kataku. Ibunda Rangga terkejut. Sasha? Siapa Sasha? Aku menatapnya. Wanita yang bekerja dengannya. Wanita yang ia cintai. Wanita yang ia pilih daripada saya. Ibunda Rangga menangis. Ya Allah, saya tidak tahu, Citra. Saya sungguh tidak tahu. Saya pikir dia akan menikah denganmu. Saya pikir dia akan menjadi suamimu. Saya juga berpikir begitu, Tante. Jawabku, suaraku bergetar. Tapi ternyata, saya salah. Saya terlalu buta untuk melihat kebenaran. Ibunda Rangga memelukku erat. Maafkan saya, Nak. Maafkan anak saya yang tidak tahu diri itu. Saya akan pastikan dia kembali. Saya akan memintanya untuk menjelaskan semuanya. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak perlu, Tante. Saya sudah mendapatkan jawabannya. Saya sudah mendapatkan alasan mengapa ia pergi. Saya sudah tahu bahwa ia tidak pernah mencintai saya. Ibunda Rangga hanya bisa menangis. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Putranya sudah memilih jalannya sendiri. Dan jalannya, tidak bersamaku. Aku menyadari, aku tidak bisa hanya menangis. Aku harus bangkit. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan Rangga menghentikan hidupku. Aku harus menjadi lebih kuat, lebih tegar. Aku harus menunjukkan padanya
bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Aku harus menunjukkan padanya bahwa ia tidak bisa menghancurkanku. Aku mulai membenahi diriku. Aku mulai berolahraga, membaca buku-buku motivasi, dan mengikuti kursus-kursus yang kusukai. Aku juga mulai mendesain hijab-hijab yang unik dan cantik. Aku selalu menyukai seni, dan ini adalah saatnya untuk mengejar passionku. Mama dan papa sangat mendukungku. Mereka adalah pilar-pilar kekuatanku. Mereka tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat. Pagi itu, aku melihat notifikasi di ponselku. Akun Instagram Rangga kembali aktif. Ia memposting foto-foto liburan. Di setiap foto, ada Sasha. Mereka terlihat begitu bahagia. Aku melihatnya tanpa rasa sakit. Aku tidak merasakan apa-apa. Hati yang dulu hancur, kini terasa hampa. Aku tidak lagi mencintainya. Aku tidak lagi membencinya. Aku hanya tidak peduli. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akan menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bahagia. Aku akan melanjutkan hidupku. Aku akan menemukan diriku yang sejati. Aku akan menemukan kebahagiaanku sendiri. Tanpa Rangga. Tanpa pengkhianatannya. Hari-hariku kini terasa lebih berwarna. Aku menyibukkan diri dengan membuat pola-pola hijab baru. Aku menggunakan kain-kain dengan tekstur unik, lalu memadukannya dengan payet dan manik-manik. Hasilnya sangat memuaskan. Awalnya, aku hanya berencana membuat untuk diriku sendiri. Namun, Dinda melihat hasil karyaku, dan ia sangat menyukainya. "Citra, ini bagus banget. Kamu harus jual ini," katanya. Aku tersenyum, menggelengkan kepalaku. "Ah, tidak, Din. Ini cuma hobi. Hobi yang bisa menghasilkan uang. Coba deh, kita bikin akun Instagram untuk promosi. Siapa tahu ada yang tertarik," bujuknya. Awalnya aku ragu. Namun, Dinda terus meyakinkanku. Ia bahkan membantuku mengambil foto-foto produk dan mengeditnya. Aku akhirnya menyerah. Kami membuat akun Instagram bernama Citra Hijab. Di luar dugaanku, dalam seminggu, sudah ada beberapa orang yang memesan hijab buatanku. Mereka adalah teman-teman dan kenalan Dinda. Aku sangat senang. Hatiku yang tadinya hampa, kini terasa terisi. Aku merasa ada tujuan baru dalam hidupku. Namun, godaan itu datang. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya sebuah foto. Foto Rangga dan Sasha yang sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Mereka terlihat bahagia ya, Citra?" Padahal katanya dia sudah bertunangan. Haha. Dulu, aku pasti sudah menangis. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum. Aku memblokir nomor itu, dan langsung menghapus fotonya. Aku tidak ingin menghabiskan energiku untuk orang-orang seperti itu. Aku memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Bisnis hijabku semakin berkembang. Pesanan datang dari berbagai kota. Aku mulai merekrut 2 orang penjahit untuk membantuku. Aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Aku juga mulai belajar lebih banyak tentang pemasaran online dan strategi bisnis. Aku merasa seperti seorang pengusaha. Aku merasa diriku yang baru. Di tengah kesibukanku, aku tidak lupa meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku bergabung dengan komunitas wanita berhijab di kotaku. Kami sering berkumpul, berbagi cerita, dan melakukan kegiatan sosial. Aku bertemu dengan banyak orang baru yang menginspirasi dan mendukungku. Aku merasa hidupku kembali utuh. Suatu hari, Ibunda Rangga meneleponku. Suaranya terdengar sedih. "Citra, Rangga akhirnya pulang." Tapi dia tidak mau bicara. Dia hanya diam di kamar. Aku menghela napas. "Kenapa dia pulang, Tante?" "Saya tidak tahu. Dia tidak mau cerita."
Tapi saya melihat wajahnya. Wajahnya terlihat sangat sedih, Citra. Seperti ada masalah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak merasa kasihan pada Rangga. Aku hanya merasa bingung. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia kembali? Tante, saya harap dia baik-baik saja, kataku. Tapi saya tidak bisa membantunya. Saya harap Tante mengerti. Ibunda Rangga terdiam. Saya mengerti, Citra. Saya mengerti. Maafkan Tante. Setelah telepon itu, aku merasa sedikit tidak nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak peduli dengan Rangga. Tapi aku penasaran, mengapa dia kembali? Mengapa dia terlihat sedih? Apa yang terjadi antara dia dan Sasha? Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Aku kembali fokus pada bisnisku, pada kehidupanku. Aku tidak ingin masa laluku kembali mengusik kebahagiaanku. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu bahagia. Aku tidak ingin kembali ke titik nol, ke titik di mana aku menangis di pelaminan yang hampa. Malam itu, saat aku sedang menata hijab-hijabku, aku mendengar suara bel. Aku membukanya. Di depanku, berdiri seorang wanita. Wajahnya terlihat familiar. Ya, itu Sasha. Aku menatapnya, tidak percaya. Sasha, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Sasha tidak terlihat sinis seperti saat kami bertemu di apartemennya. Ia terlihat lelah dan dipenuhi rasa bersalah. Matanya sembab, seolah ia sudah menangis berjam-jam. Aku ingin bicara denganmu, Citra, katanya, suaranya parau. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku menyuruhnya pergi? Atau haruskah aku mendengarkannya? Tolong, Citra. Hanya sebentar, bujuknya. Aku akhirnya mengangguk. Aku memintanya masuk. Kami duduk di ruang tamu. Aku membuatkannya teh hangat. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa menit, sampai akhirnya Sasha memulai pembicaraan. Aku minta maaf, Citra, katanya. Aku tahu, kata maaf tidak akan mengubah apa-apa. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku hanya menatapnya. Mengapa? Mengapa kamu datang ke sini? Sasha mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin menceritakan semuanya. Aku ingin kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sasha mulai bercerita. Ternyata, Rangga dan dia adalah sepasang kekasih sebelum Rangga bertemu denganku. Namun, hubungan mereka ditentang oleh keluarga Rangga, karena Sasha adalah seorang mualaf yang baru memeluk Islam. Rangga tidak mau memilih antara keluarganya dan Sasha. Saat Rangga bertemu denganku, keluarganya sangat menyambutku. Aku adalah seorang wanita berhijab, yang berasal dari keluarga yang baik-baik. Aku adalah calon istri idaman untuk Rangga. Rangga pun akhirnya memilihku. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan Sasha. Dia bilang, dia akan menikahimu, Citra, kata Sasha. Dia bilang, dia akan melanjutkan hidupnya bersamamu. Tapi dia tidak pernah bisa melupakanku. Setiap kali kami bertemu, dia selalu bercerita tentangmu, tentang betapa baiknya kamu, tentang betapa bersyukurnya dia bisa bertemu denganmu. Lalu kenapa ia meninggalkan aku? Tanyaku. Sasha menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencintaimu, Citra. Tapi dia juga mencintaiku. Dia tidak ingin melukaimu, tapi dia juga tidak bisa melepaskanku. Jadi, dia memilih untuk melukaiku di depan ratusan orang? Tanyaku, suaraku meninggi. Sasha menangis. Aku tahu, itu kejam. Aku tahu, itu egois. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku juga terluka. Aku melihatmu di pelaminan, dan aku merasa sangat bersalah. Aku merasa seperti monster. Aku merasa seperti orang jahat.
Lalu kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku. Kenapa kamu tidak bilang? Aku adalah kekasih Rangga. Kami tidak bisa berpisah. Kenapa kamu tidak bilang? Aku juga bingung, katanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku terlalu mencintainya. Aku pikir dia akan tetap bersamaku. Aku pikir dia akan memilihku. Lalu apa yang terjadi sekarang? Tanyaku. Kenapa kamu datang ke sini? Rangga, dia sudah tahu semuanya, katanya. Dia tahu bahwa aku hanya pura-pura mencintainya. Aku sudah membohonginya. Aku hanya ingin mendapatkan uangnya. Aku hanya ingin memanfaatkannya. Aku terkejut. Apa? Ya, aku punya masalah utang. Aku tidak bisa membayarnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu aku bertemu Rangga. Dia terlihat sangat kaya. Aku melihatnya sebagai jalan keluar. Aku pikir dia akan menikah denganku dan menyelesaikan semua masalahku. Katanya, air matanya mengalir deras. Tapi aku salah. Aku salah. Dia adalah pria yang baik. Dia mencintaiku. Dan aku membohonginya. Dan sekarang dia tidak mau menemuiku. Dia tidak mau bicara denganku. Dia meninggalkanku. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menatap Sasha, yang menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu, apakah aku harus kasihan padanya atau tidak. Sasha terus bercerita, air matanya tak kunjung berhenti. Ia menceritakan bagaimana ia memanipulasi Rangga. Ia meyakinkan Rangga bahwa cintanya tulus, bahwa ia akan meninggalkan segalanya demi Rangga. Ia berjanji akan menjadi istri yang baik, yang akan mendukung Rangga dalam suka dan duka. Namun, semua itu hanyalah kebohongan. Aku bahkan sampai mengemis padanya agar dia tidak menikahimu, Citra, katanya. Aku bilang padanya, kalau kamu menikah dengannya, aku akan bunuh diri. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu itu kejam, tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang. Aku butuh uang untuk membayar utangku. Aku menatapnya, mataku terbelalak. Jadi, dia meninggalkanku di pelaminan karena ancamanmu. Sasha mengangguk, menundukkan kepalanya. Ya, dia meneleponku beberapa jam sebelum pernikahanmu. Dia bilang, dia sudah di gedung pernikahan. Dia bilang, dia tidak bisa melakukan ini. Dia bilang, dia tidak bisa menikah denganmu. Dia bilang, dia mencintaiku. Dan aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya diam. Dan akhirnya dia tidak datang. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi, selama ini, aku menangis, aku merasa sakit, aku merasa dikhianati, hanya karena seorang wanita yang mengancam kekasihku. Kenapa Rangga tidak bilang? Kenapa dia tidak jujur padaku? Kenapa dia membiarkan aku hancur seperti ini? Lalu kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku lagi. Kenapa kamu tidak datang ke Rangga? Dia tidak mau menemuiku, Citra. Dia tidak mau bicara denganku. Dia merasa bodoh. Dia merasa bersalah. Dia merasa dia telah mengkhianati hatinya sendiri. Dia bilang padaku, aku tidak bisa percaya lagi padamu, Sasha. Kamu sudah membohongiku. Dan aku tidak bisa membalasnya. Aku hanya bisa menangis, katanya. Jadi, dia pulang? Tanyaku. Dia kembali ke rumah orang tuanya? Sasha mengangguk. Ya, tapi dia tidak mau bicara. Dia hanya diam di kamar. Dia tidak mau makan. Dia terlihat sangat sedih. Aku mencoba menemuinya. Tapi ibunya mengusirku. Dia bilang, kamu sudah menghancurkan hidup anakku. Pergi dari sini. Jangan pernah kembali. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus merasa apa.
Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menatap Sasha, yang menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu, apakah aku harus kasihan padanya atau tidak. Aku tidak tahu, apakah aku harus memaafkannya atau tidak. Citra, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya. Aku ingin Rangga kembali. Aku ingin dia memaafkanku. Aku ingin dia tahu bahwa aku benar-benar mencintainya sekarang. Aku tidak peduli dengan uangnya lagi. Aku hanya ingin dia. Aku tidak bisa membantumu, kataku. Aku tidak bisa. Dia sudah menyakitiku. Dia sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa memaafkannya. Sasha hanya bisa menangis. Ia tahu, aku tidak bisa membantunya. Ia bangkit, mengambil tasnya, dan berjalan ke arah pintu. Sebelum ia pergi, ia berbalik. Aku harap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Aku harap, kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Kamu adalah wanita yang baik, Citra. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku hanya menatapnya, dan ia pun pergi. Aku duduk di sofa, memikirkan semua yang ia katakan. Aku tidak tahu, apakah aku harus percaya padanya atau tidak. Aku tidak tahu, apakah aku harus memaafkannya atau tidak. Aku hanya tahu, hatiku terasa kosong. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Rangga. Aku tidak memberitahu siapa-siapa. Aku hanya ingin menemuinya, dan mendengarkan semuanya dari mulutnya sendiri. Aku ingin tahu, apakah yang dikatakan Sasha itu benar. Aku ingin tahu, apakah ia benar-benar menyesal. Sesampainya di sana, aku disambut oleh Ibunda Rangga. Beliau terlihat terkejut melihatku. Citra, ada apa, Nak? Tante, saya ingin bertemu Rangga, kataku. Ibunda Rangga menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau bertemu siapa-siapa, Citra. Dia hanya diam di kamar. Tolong, Tante, pintaku. Hanya sebentar. Saya ingin bicara dengannya. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan. Ibunda Rangga akhirnya mengangguk. Ia membawaku ke kamar Rangga. Pintu kamar itu terkunci. Ia mengetuk pintu. Rangga, ada Citra. Dia ingin bertemu denganmu. Hening. Tidak ada jawaban. Ibunda Rangga mencoba lagi. Rangga, tolong buka pintunya. Bicaralah dengan Citra. Seketika, pintu terbuka. Rangga berdiri di sana. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab. Rambutnya berantakan. Ia terlihat sangat hancur. Ia menatapku, matanya dipenuhi rasa bersalah. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya parau. Aku ingin tahu, Rangga, kataku. Aku ingin tahu, apa yang terjadi. Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu membiarkan aku hancur? Rangga menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa menatap mataku. Maafkan aku, Citra, katanya. Aku tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa jujur padaku? Tidak bisa bilang kalau kamu mencintai wanita lain? Tidak bisa bilang kalau kamu sudah punya wanita lain? Tanyaku, suaraku meninggi. Rangga menggelengkan kepalanya. Tidak, Citra. Aku tidak mencintai wanita lain. Aku hanya tidak bisa menikah. Kamu bohong, Rangga, kataku. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bertemu Sasha. Dia menceritakan semuanya. Rangga terkejut. Ia mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata membelalak. Kamu bertemu Sasha? Ya, jawabku. Dia menceritakan semuanya. Dia menceritakan tentang ancamannya. Dia menceritakan tentang kebohongannya. Dia menceritakan semuanya. Jadi, sekarang, ceritakan padaku. Jujur padaku.
Rangga menghela napas. Ia memintaku masuk. Kami duduk di sofa di kamarnya. Aku minta maaf, Citra, katanya. Aku sangat menyesal. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Tapi, Sasha mengancamku. Dia bilang, dia akan bunuh diri jika aku menikah denganmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Aku merasa bertanggung jawab. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Tanyaku. Kenapa kamu tidak jujur padaku? Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Kita bisa membantunya. Kenapa kamu tidak bilang? Aku takut, katanya. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu tidak akan memaafkanku. Jadi, aku memilih untuk melakukan ini. Aku memilih untuk lari. Aku memilih untuk menyakitimu. Aku pikir ini adalah jalan terbaik. Kamu salah, Rangga, kataku. Kamu salah. Kamu telah menghancurkan hidupku. Kamu telah membuatku malu. Kamu telah membuatku hancur. Dan sekarang, kamu kembali? Kamu pikir dengan mengatakan semua ini, aku akan memaafkanmu? Aku akan kembali padamu? Rangga menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu, Citra. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak akan memaksamu. Aku tidak akan memintamu untuk kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku sangat menyesal. Aku bangkit. Aku berjalan ke arah pintu. Maaf, Rangga. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah terlalu jauh. Aku sudah terlalu bahagia. Aku tidak ingin kembali ke titik nol. Aku tidak ingin kembali ke pelaminan yang hampa. Rangga menatapku, matanya dipenuhi air mata. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku, membiarkanku pergi. Aku menutup pintu di belakangku. Aku berjalan keluar rumahnya, dan aku tidak menoleh. Aku tidak melihat ke belakang. Aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Aku tahu, ini adalah jalan yang harus kutempuh. 5 tahun kemudian, hidupku jauh dari kata hampa. Aku tidak pernah mengira, dari kegagalan yang begitu menyakitkan, akan lahir sebuah keberhasilan yang begitu manis. Bisnis hijabku berkembang pesat. Aku kini memiliki sebuah toko butik di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Citra Hijab, namaku yang dulu hanya menjadi label di Instagram, kini menjadi merek yang dikenal banyak orang. Hijab-hijab buatanku tidak hanya dipakai oleh teman-temanku, namun juga oleh artis, selebgram, dan figur publik. Aku juga sudah menikah. Suamiku bernama Ardan. Ia adalah seorang arsitek. Kami bertemu di sebuah acara amal, saat aku menjadi salah satu donatur untuk yayasan yang ia kelola. Ardan adalah sosok yang sabar, lembut, dan sangat menghormatiku. Ia tidak pernah menanyakan masa laluku, ia hanya fokus pada masa kini dan masa depan kami. Ia adalah pria yang membuatku percaya lagi pada cinta. Kami memiliki seorang anak perempuan yang cantik, bernama Aisyah. Rambutnya hitam, matanya bulat, dan ia memiliki senyum yang manis. Ia adalah buah dari cintaku dan Ardan. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat bersyukur. Suatu hari, aku bertemu Dinda di sebuah kafe. Ia membawa majalah dan menunjukkannya padaku. Wajahku menghiasi sampul majalah itu. Citra, kamu sudah jadi pengusaha sukses. Aku bangga sama kamu, katanya. Aku tersenyum. Ini semua berkat kamu, Din. Tidak, Citra. Ini semua berkat kekuatanmu, katanya. Aku tahu, dulu kamu hancur. Tapi kamu bangkit. Kamu tidak menyerah. Kamu berjuang. Dan ini adalah hasilnya.
Aku mengangguk. Aku memandang fotoku di majalah itu. Aku melihat seorang wanita yang kuat, yang tegar, yang berhasil melewati badai. Aku melihat seorang wanita yang tidak lagi takut. Oh ya, Citra. Aku melihat Rangga di media sosial, kata Dinda tiba-tiba. Dia terlihat sangat hancur. Aku menatapnya. Kenapa? Dia dan Sasha sudah berpisah. Sasha kembali ke keluarganya, dan ia menikah dengan pria lain. Rangga, dia tidak punya siapa-siapa, katanya. Aku hanya bisa menghela napas. Aku tidak merasa senang, juga tidak merasa sedih. Aku hanya tidak peduli. Masa lalu adalah masa lalu. Aku sudah melepaskannya. Aku sudah memaafkannya. Aku tidak butuh dia untuk bahagia. Aku sudah memiliki kebahagiaanku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya sebuah foto. Foto Rangga yang sedang duduk sendirian di taman. Taman yang dulu sering kami kunjungi. Di bawah foto itu, ada tulisan, ia menunggu, tapi tidak ada yang datang. Kasihan. Aku tahu, ini adalah pesan dari seseorang yang ingin melihatku kembali hancur. Tapi aku tidak. Aku hanya tersenyum. Aku membalas pesan itu, semoga dia menemukan kedamaian. Lalu, aku memblokir nomor itu. Aku kembali ke rumah. Aku melihat Ardan sedang bermain dengan Aisyah. Senyumnya begitu tulus, begitu hangat. Aku memeluknya dari belakang. Aku sangat mencintaimu, bisikku. Ardan membalikkan badannya, mencium keningku. Aku juga mencintaimu, Citra. Aku tersenyum. Aku tidak tahu mengapa takdir membawaku ke titik ini. Aku tidak tahu mengapa aku harus melewati rasa sakit dan kehancuran. Tapi aku tahu, jika aku tidak melewatinya, aku tidak akan pernah bertemu Ardan. Aku tidak akan pernah memiliki Aisyah. Aku tidak akan pernah menjadi Citra yang kuat, yang tegar, dan yang bahagia. Malam itu, saat aku tidur di samping Ardan, aku memikirkan kembali masa lalu. Aku memikirkan kembali pelaminan yang hampa. Aku memikirkan kembali tatapan-tatapan kasihan dan menghakimi. Aku memikirkan kembali kehancuran yang kurasakan. Namun, kini, semua itu hanya menjadi kenangan. Kenangan yang membuatku bersyukur. Kenangan yang membuatku menyadari bahwa dari kehancuran akan lahir keindahan. Dari kesedihan akan lahir kebahagiaan. Dan dari luka akan lahir cinta. Ditinggalkan di pelaminan bukanlah akhir dari hidupku. Itu adalah awal dari babak baru. Awal dari cerita yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih bermakna. Sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Sebuah cerita yang membuatku menjadi aku yang sekarang. Citra, seorang wanita yang bangga dengan dirinya sendiri. Seorang wanita yang menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan seorang wanita yang tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merusak hidupnya.